Ya, ini Ya. soalnya di sini lagi ini nggak baik sinyalnya. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Baik Pak Harun, mungkin Pak Harun bisa ceritakan langsung kepada kita soal nasib para petani dan warga Pakel hari ini, apa yang sedang terjadi, kemudian bagaimana, mungkin bisa diceritakan langsung Pak, silahkan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harun, Ketua Rukun Tani Semerjo Pakel. Pada saat ini warga sedang memperjuangkan haknya, yaitu yang mana selama ini tanah warga di wilayah desa kami, di desa Pakel, sedang diserobot oleh PT Perkebunan, yaitu PT Bumisari. Dan beberapa tahun ke belakang ini warga reclaiming, menguasai kembali begitu. Sudah hampir 3 tahun warga ini mengelola kembali tanah yang dikuasai perkebunan tersebut. Namun dalam perjuangannya masih banyak campur tangan aparat kepolisian dengan alasan berbagai upaya kepolisian ini untuk menggagalkan perjuangan warga. Namun dengan segala bentuk upaya dari kepolisian untuk menggagalkan perjuangan warga ini, warga Pakel saat ini tidak mundur sedikit pun atau tidak surut. Bahkan warga sekarang masih tetap mengelola, masih dalam keadaan semangat. Cuman atensi warga sekarang ya agak panas sedikit lah. Takut nanti kalau ada tanaman yang dirusak. Jadi di desa kami sekarang kondisinya sedang hangat gitu. Tapi saya selaku ketua tetap mengondisikan warga jangan sampai berbuat anarkis atau berbuat yang aneh-aneh lah gitu. Jadi warga sekarang bisa masih dikendalikan. Cuman mungkin banyak warga yang menunggu apabila nanti ada serangan dari PT Bumisari, itu baru nanti warga akan bergerak begitu. Bagaimana kedepannya agar tanaman-tanaman yang kami tanam dan tanah yang kami kelola ini tidak terulang diambil lagi atau dikelola lagi oleh PT Bumisari. Karena menurut warga mengelola tanah itu dengan dasar yang benar. Karena nenek moyang kami sudah mendapatkan izin yaitu pada tahun 1929, tepatnya di bulan 11 Januari, di mana orang-orang terdahulu kami itu sudah diberikan izin untuk membuka lahan dan pemukiman. Namun pada perjalanannya, warga ketika mengelola masih banyak campur tangan pemerintahan yang menakut-nakuti. Padahal dulu warga itu sekitar 60 rumah di wilayah Taman Telugo yang sekarang itu sering disebut warga lokal wilayah Pongkor, itu sudah ada 60 rumah di situ dulu yang menduduki warga. Bahkan sudah mendirikan kesenian pada zaman itu. Tapi ketika sekitar tahun 65, warga juga mulai diusir lagi. Kalau tidak pindah dari lokasi, maka warga akan dikomuniskan atau dicap sebagai PKI. Karena pada waktu zaman 65 itu memang banyak warga yang tanahnya diambil oleh perkebunan
dengan ditakut-takutin, dicap sebagai PKI, bahkan sampai sekarang ada tanah warga yang resmi bahkan yang masuk di dalam letter C Desa Pakel itu juga diambil oleh PT Intisari sekitar 1 hektaran masuk di situ. Itu sudah jelas bahkan masuk di letter C Desa Pakel, tapi tetap juga diambil. Dan kami sekarang tetap berupaya untuk memperjuangkan tanah tersebut. Karena memang warga Pakel ini tidak ada lahan lagi untuk dikelola, untuk mencari nafkah. Satu-satunya mata pencarian warga desa Pakel ini memang tanah yang kami sedang kelola pada saat ini. Kurang lebihnya begitu dulu. Nanti mungkin yang kurang jelas bisa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Harun. Kalau boleh ditanyakan nih Pak, jadi sampai hari ini sejauh mana negara kita ini hadir untuk memberikan titik terang untuk masalah yang ada di Pakel hari ini? Kemudian dari berita-berita yang kita baca itu, ada yang sampai mengalami kekerasan, bahkan ada yang dipenjara begitu. Kenapa sampai ada warga yang mengalami kekerasan dan dipenjara demi mempertahankan haknya? Mungkin Pak Harun bisa jelaskan. Memang ada dari warga kami, anggota Buntani, kalau enggak keliru, 2022 itu, tiba-tiba kami warga yang sedang menjaga tanaman atau ronda di malam hari karena takut namanya dirusak oleh aparat kepolisian, yaitu dari Polresta Banyuwangi dan Polsek Licin. Itu warga menanya aparat, ada apa Pak? Para bapak ini tengah, tapi kepolisian menjawab, ini jawabannya, kami sedang ronda karena ada laporan dari pihak PT Bumisari yang katanya warga ini mengancam salah satu pekerja PT Bumisari dengan senjata tajam. Jadi kami tanyakan kembali pada saat itu, siapa yang diancam? Siapa yang bawa senjata tajam? Coba periksa, sudah diperiksa semua. Tadi orang yang ronda, tidak ada senjata bawa oleh warga Pakel. Namun kemudian kepolisian ketika kalah argumen dengan kami, dengan warga, bahkan ada salah satu anggota dari Rukun Tani yang kepalanya ini bocor dengan senjata. Selama ini, kalau kami menilai dengan adanya tragedi, kalau kami amati, tidak ada upaya dari pemerintahan untuk menyelesaikan sengketa ini. Kami sudah berlapor ke ATR, BPN pusat, bahkan kami sudah 3 kali hal ini kepada ATR, BPN pusat. Yang pertama,
kami lapor ke Senko, ditemui oleh Indra Gunawan. Kemudian kami juga oleh beberapa tahun kemudian, selang setahun kami juga melaporkan ke Ria Chandra. Dan kemarin tanggal 14 September Aditya melaporkan hal ini menunggu kabar kapan kiranya Oke, teman-teman, sepertinya Pak Harun terputus dengan kita. Halo, Pak Harun. Tidak, tidak. Oke, baik. Mohon maaf teman-teman semuanya. Sepertinya Pak Harun terputus dari Zoom. Mohon kita tunggu sebentar untuk bergabung lagi. Karena memang sinyal di sana susah karena ada di wilayah lereng gunung. Kita tunggu sebentar. Oke, baik. Halo, Pak ya, Harun. Ya, ya kedengaran. sudah bergabung lagi. Iya, Pak, kedengaran. Dengar, Pak, dengar. Oke. Oke, baik. Ya, Ya, Pak, silahkan. ini diulang lagi ya. Nggak apa-apa, dilanjut aja, Pak. Halo, silahkan dilanjut, Pak Harun. Oh ya, Ya. ini masih jaringannya masih hilang-hilangan, putus terus. Oh, iya. Ini sudah jelas ya? Jelas, Pak. Jelas suaranya, Pak. Ini terkait dengan pemerintahan selama ini, kami sudah berupaya beberapa kali ke BPN Pusat. Sudah 3 kali kami
melapor ke ATR BPN Pusat. Yang pertama kami lapor ke Senkonya, ditemui oleh Bapak Indra Gunawan pada saat itu. Namun karena nggak ada tindak lanjut, kami kembali lagi ditemui oleh Bapak Surya Chandra, Wamen ATR BPN pada saat itu. Yang terakhir, kami menghadap ke Bapak Adi Jayanto yang menjadi Menteri ATR BPN yang baru, tepatnya kira-kira tanggal 24 September kemarin, kami menghadap ke beliau dan kami mohon ke beliau agar sengketa lahan di wilayah kami agar cepat diselesaikan. Bahkan beliau berjanji akan segera menyelesaikan dan akan segera turun ke Banyuwangi. Bahkan beliau berjanji akan langsung ke Pakel. Tapi sampai saat ini kami dan warga Pakel menunggu kedatangan beliau. Beliau sampai saat ini belum pernah datang ke Pakel. Jadi kami menilai aparat pemerintah tidak serius menangani sengketa yang ada di desa kami. Jadi kami meskipun pemerintahan ini kurang menanggapi, tapi kami warga tetap berusaha, Mbak. Sampai detik ini pun warga tidak akan bergeming dengan adanya penangkapan 3 tokoh desa kami ini. Yang kami sayangkan adalah 2 kepala dusun itu sebenarnya berperan penting di desa kami. 2 kepala dusun, Pak Suwarno dan Pak Untung, ini adalah ujung tombak negara yang selama ini dia selaku pemungut pajak negara. Nah, kalau orang 2 ini sampai tidak keluar, desa kami akan terancam. Warga tidak akan membayar pajak karena tidak ada pemungutnya begitu. Kira-kira begitu dulu. Oke, baik Pak Harun. Terima kasih banyak Pak sudah bercerita kepada kita pada malam hari ini. Selanjutnya juga akan kita dengarkan cerita langsung dari juga dari warga asli Pakel, yaitu Mbak Mariati. Apakah sudah bergabung dengan kita? Halo Mbak Mariati. Sudah Mbak, sudah. Oh iya, baik Mbak. Boleh diceritakan kepada kita terkait sejauh mana permasalahan yang ada di Pakel ini berpengaruh pada kalangan perempuan, kemudian mungkin bagaimana nasib ibu-ibu di sana, mungkin Mbak Mariati bisa ceritakan langsung. Silahkan Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Kalau ini yang ini ya semenjak kejadian kemarin, ya banyak ngaruh terhadap perempuan. Kenapa? Karena ketiga orang ini yang ditahan laki-laki, otomatis istri dari 3 orang ini dan keluarga dari 3 orang ini berubah jadi tulang punggung sekarang, Mbak. Tulang punggung keluarga gitu. Karena di lain sisi istri ini jadi tulang punggung, ya akhirnya kan ini yang awalnya para suami-suami ini yang cari nafkah sekarang jadi para ibu-ibu cari nafkah, dan yang awalnya itu ngelola pertanian itu bersama suami, kebanyakan suami sekarang jadi perempuan yang ngambil alih sementara kayak gitu, Mbak. Itu kalau terkait perempuan.
Mungkin itu dulu Mbak, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa bisa nyambung Mbak setelah ini. Oke, baik Mbak Mariati, terima kasih banyak Mbak. Em, Mungkin selanjutnya langsung saja kita dengarkan tanggapan dari Mas Iman Permadi terkait keberpihakan pada rukun tani Sumberrejo Pakel dari KHM. Silahkan Mas Iman Permadi. Ya, terima kasih Mbak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbak Mar, Pak Harun, Pak Mas izin ya. Oh iya, izin ya. Ya Harun. Iya, Adi. Iya Mas, monggo Mas. Iya, Adi. Ya Pak Harun. Nah, izin juga Mbak Sana. Jadi saya ingin sedikit mengingat cerita, banyak sekali cerita yang memantik kemarahan juga, terus kekecewaan juga ketika saya dan Paramek, Nopal, Rama juga waktu itu tinggal di rumah Pak Muji. Di Pak Muji kami dikasih cerita sama persis dengan Pak Harun tadi cerita bahwa tahun 65 para petani di Pakel, di Banyuwangi juga umumnya secara lebih luas itu dihantui dengan tuduhan-tuduhan pemerintah bahwa petani itu lebih banyak berafiliasi dengan PKI, sehingga ribuan jumlahnya dibunuh. Ya, dalam penelitian Mas Nasif Lutfi itu tahun 2018 terbit, teman-teman juga sepertinya perlu dibaca. Di situ jelas sekali diceritakan bagaimana dinamika petani Banyuwangi pasca tahun 65 diintimidasi, direpresi, ditindas oleh pemerintah, bukan oleh tentara, dibunuh ribuan jumlahnya. Dan itu juga diceritakan sebagian oleh Pak Mujiono. Pak Mujiono sampai sekarang mengaku belum menemukan makam kakeknya karena dulu diculik tahun-tahun 70-an oleh pemerintah. Saya biasanya membaca kisah itu di buku untuk diskusi perkuliahan, tapi ini langsung mendengar dan sekaligus generasi dari korban, dari penyintas. Ini bagi kami teman-teman KHM waktu itu benar-benar menyentak ya, termasuk Mas Paramek dan Mas Nopal yang sudah lebih lama tinggal di situ berdampingan dengan rukun tani Sumberrejo Pakel. Maka teman-teman tentu ini ancaman ini semakin membahayakan para petani umumnya, termasuk petani di Pakel. Karena apa? Pengesahan Undang-Undang KUHP ya, pasal 118 tentang larangan penyebaran ajaran Marxisme ya, itu di media digital maupun poster baliho itu di luar media dihukum 4 tahun penjara. Jadi dulu saja belum ada UU KUHP, petani sudah banyak dihukum, dihakimi, direpresi, dituduh PKI, dituduh berafiliasi dengan komunis. Apalagi hari ini yang sudah disahkan ya Undang-Undang KUHP itu menjadi petani itu menjadi semakin rentan untuk dipenjarakan, untuk dituduh sebagai penyebar ajaran komunis. Jadi apa yang dialami oleh Salim Kancil almarhum, Mas Budi Pego, Yuk Patmi di Kendeng dan lain-lain itu juga bagian dari kekerasan yang dilakukan negara terhadap rakyat di akar rumput. Dan KHM melihat ini sebagai refleksi yang berangkat dari surat Al-Maun ya teman-teman sudah hatam itu, dan dari
SD maupun di TPG, di hari ini di IMM, di IPM atau di auditorium yang lain sudah sangat mendarah daging gitu ya, ajaran tentang tidak menghardik yatim, ya, al yatim, kemudian memberi makan yang miskin. Jadi al yatim itu adalah biasa kita maknai sebagai manusia atau seorang anak yang kehilangan orang tuanya. Tapi pada saat ini kita memaknai al yatim itu manusia yang tidak hanya tidak punya orang tua, ya. Orang tua itu simbol keberdayaan, simbol kekuatan, ya. Sehingga siapapun yang tidak punya kekuatan atau tidak berdaya, maka bisa disebut al yatim. Termasuk dalam hal ini adalah petani. Petani yang lemah, yang tidak bisa, bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri secara hukum, tidak bisa mengadvokasi dirinya sendiri secara hukum. Maka itu juga termasuk bagian dari pemaknaan al yatim. Al miskin juga begitu, teman-teman. Miskin tidak hanya miskin ekonomi, tapi juga miskin hukum, miskin sosial. Nah, miskin hukum karena kita, ya, rakyat Indonesia secara keseluruhan juga sebagai mustadafin sebenarnya, yang dalam konteks ini ketika lemahnya penegakan hukum di Indonesia, maka yang paling rugi adalah rakyat di akar rumput. Jadi rakyat di akar rumput itu sebenarnya kalau dalam surat Al-Ma'un juga al-yatim. Kita semua, terlebih petani pakel. Kemudian al-miskin juga begitu. Jadi pemaknaan al-yatim dan al-miskin ini perlu kita benar-benar pegang teguh dan jadikan komitmen untuk terus mengawal, terus berpihak kepada perjuangan Rukun Tani Sumber Rejo Pakel ini, teman-teman, di media maupun di luar media. Jadi sebenarnya keinginan para petani, khususnya petani pakel ini sederhana, ingin bertani dengan tenang. Hanya itu. Ketika saya wawancara Mas Herman di Surabaya, ketika saya tanya Pak Wo di kediaman waktu itu, Pak Harun diskusi, sebenarnya keinginannya sederhana, ingin bertani dengan tenang. Dan petani memang pada awal sejarah berdirinya negeri ini juga membantu TNI, ya. Jenderal Sudirman dulu waktu gerilya di hutan-hutan, yang ngasih makan itu petani-petani. Jadi justru sebaliknya, di era pasca 65 justru petani dibunuh kebanyakan oleh TNI. Jadi betapa rentannya menjadi petani hari ini. Dan betapa zolimnya kalau kita tidak membela petani hari ini. Kalau kita sudah tahu kerentanan itu, sudah tahu banyak hal yang akan dialami oleh petani ketika UU KUHP disahkan dan kita diam saja, menurut saya zolim. Itu tanggapan saya sebagai kader Hijau Muhammadiyah mewakili teman-teman sekalian. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi atas tanggapannya. Mungkin kita langsung saja ke Mbak Sana. Selamat malam, Mbak Sana. Selamat malam. Iya, baik Mbak Sana. Mungkin kami persilahkan kepada Mbak Sana untuk memberikan tanggapan terkait permasalahan yang ada di Pakel ini dari perspektif keperempuanan mungkin ya. Waktu dan tempat dipersilahkan Mbak Sana. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Salam sejahtera, salam solidaritas. Salam hormat saya untuk Mbak Mar, Pak Harun, dan juga saudara-saudara kita di Pakel. Dan salam hormat saya, salam solidaritas untuk Pak Mulyadi, kemudian Pak Suwarno, Pak Untung yang hingga saat ini
masih belum bisa membersamai kita semuanya. Berbicara pakel itu berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya tidak sederhana, apalagi ini usianya sudah hampir 1 abad. Artinya persoalan ini sudah lebih tua dari negara Indonesia ini sendiri, dan ini persoalan turun-temurun, dan potret perjuangan saudara-saudara kita di Pakel itu adalah soal perjuangan menentang dominasi atas konstruksi, konsepsi, pemaknaan tanah, yang tanah kemudian dijadikan sebagai satu objek persoalan sosial, objek persoalan modal kapital. Tanah bukan diletakkan sebagai sesuatu yang given, sesuatu yang diberi oleh Tuhan, yang harus diletakkan dalam posisi yang setara, dalam posisi yang punya relasi hubungan spiritual antara manusia, terlebih adalah perempuan. Sehingga pemaknaan atas tanah ini kemudian berimplikasi atau berdampak pada permainan, kepentingan orang-orang yang punya kuasa untuk kemudian mengklaim, mengokupasi, tidak memberikan ruang kepada berbagai macam hal, terlebih kepada orang yang tidak punya kuasa. Atau kalau dalam etika lingkungan ini yang disebut dengan socio-ecopolitical strategy. Nah, persoalan perjuangan Pakel itu juga persoalan yang sebenarnya banyak mengajarkan kepada kita kalau ditinjau dari perspektif perempuan dengan menggunakan terminologi ekofeminisme. Ini adalah sebenarnya tidak beyond ya, di luar, bahkan melebihi persoalan perjuangan untuk memiliki tanah dalam konteks harta benda yang jika dikonsumsi bisa langsung hilang, jika dijual dengan nilai ratusan juta bahkan miliaran bisa langsung hilang dalam hitungan sekejap. Tetapi ini adalah sebuah potret perjuangan warga yang masih kaya tentang, masih menganut bahwa tanah itu bagian dari tubuh, tanah itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Artinya tanah itu tidak bisa dipisahkan dari ketubuhan manusia, tidak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Ia adalah, tanah itu adalah ruang spiritual, artinya ruang yang mencerminkan bahwa ini adalah titipan Tuhan yang harusnya dipergunakan untuk kesejahteraan yang sesungguhnya untuk manusia. Kesejahteraan yang sifatnya tidak materialistik, artinya tidak untuk kepentingan sekelompok orang tertentu, kesejahteraan yang punya dimensi menghargai ruang-ruang politik, terutama adalah ruang politik perempuan. Karena sebenarnya tanah dalam sejarah ekofeminisme atau dalam sejarah perempuan tidak bisa dilepaskan dari perempuan. Makanya kalau kita melihat sebenarnya di Pakel ini adalah satu proses perjuangan berpuluh-puluh tahun tentang bagaimana secara tidak langsung, atau ini adalah sebenarnya satu proses perjuangan yang relevan bagaimana menyadarkan kepada kita tentang perjuangan, potret perjuangan warga khususnya adalah perempuan dengan gaya masing-masing, yang sesuai dengan tradisi masing-masing, sesuai dengan konstruksi peran posisi politik perempuan masing-masing. Bentuk pola model perjuangan perempuan di Pakel tentu saja berbeda dengan perempuan di Kendeng, tentu saja berbeda dengan perjuangan perempuan di Wadas, berbeda pula perjuangan perempuan di NTT, di Kalimantan, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya sama-sama sebenarnya adalah perjuangan untuk melawan penguasaan tanah
yang tanah itu dalam konteks perempuan berarti adalah alam, yang ketika kita melawan penguasaan alam sejatinya adalah melawan pada penguasaan perempuan secara fisik, secara ketubuhan, secara pikiran, secara psikologis. Kenapa? Karena perempuan sebenarnya dalam sejarah kemanusiaan punya otoritas yang sangat tinggi, tetapi tidak berlebih, tidak power over, tidak punya kuasa yang sangat berlebihan sehingga dia mendominasi, dia mengokupasi atau apa ya istilahnya tuh kalau dalam bahasa Jawa itu enggak geragas, enggak apa namanya segala sesuatu diambil, tapi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bisa dilihat dalam praktek-praktek bagaimana mereka mengelola dan mempertahankan alam. Tidak ada sejarah penguasaan perempuan terhadap alam, yang ada adalah sejarah penguasaan kapital, para penguasa modal, pemilik modal yang umumnya adalah laki-laki. Dan apa yang dilakukan oleh warga Pakel sebenarnya adalah upaya panjang untuk merangkai kembali dunia yang lebih adil, terutama adalah dunia konflik agraria, tentang tata kuasa tanah, tentang tata kelola kepemilikan tanah, dan juga sebenarnya ini adalah potret betapa perjuangan atas tanah ini adalah sebenarnya sebuah proses panjang tentang penyembuhan luka. Luka atas apa? Luka atas dominasi kuasa yang menggunakan berbagai macam entitas elemen negara, mulai dari polisi, tentara, sipil, bahkan kuasa politik para tokoh agama yang kita tahu di beberapa tempat para agamawan kita lupa bahwa agama bukan tujuan, tapi agama adalah spiritualitas hidup yang semestinya mereka berada pada garda depan ketika terjadi penindasan yang dilakukan oleh elemen negara, yaitu pemerintah, militer, dan korporasi atau swasta. Dan apa yang dilakukan oleh warga Pakel adalah sebenarnya potret untuk kembali, sebenarnya memperjuangkan hak relasi mereka dengan alam, dengan tanah, mengembalikan relasi perempuan dengan tanah yang setiap harinya mereka adalah para petani, mereka adalah para pengolah pangan yang itu bukan untuk orientasi kekayaan, tetapi adalah untuk orientasi keberlangsungan alam itu sendiri dan juga untuk keberlangsungan keluarga. Ada ketersalingan yang selama ini berpuluh-puluh tahun hilang karena dirampas oleh perusahaan yang sebenarnya saat ini sedang diperjuangkan. Nah, kenapa kemudian warga Pakel kalau kita lihat dalam konteks feminisme atau perempuan itu menjadi sangat konsisten karena memang puluhan tahun warga Pakel khususnya perempuan mereka mengalami kekerasan yang berlipat. Kekerasan yang paling mendasar adalah kekerasan psikologis, tekanan yang itu punya implikasi. Kekerasan psikologis ini akan berimplikasi kepada di luar dirinya, pada dirinya secara fisik, hidup menjadi implikasi dari kekerasan psikologis, orang bisa sakit berkepanjangan, kemudian hidup merasa tidak nyaman, kecemasan, kekhawatiran yang akhirnya berimplikasi kepada tubuh yang sakit. Kemudian juga ada kekerasan ekonomi karena mereka kehilangan sumber kehidupan yang betul-betul bisa dikelola secara berdaulat. Artinya berdaulat itu merdeka, menggunakan pola-pola yang selama ini digunakan, dijaga, tidak eksploitatif. Kemudian juga para penindasan atau penguasaan tanah ini mempunyai implikasi tadi dikatakan oleh Mbak Mar bahwa kami yang seharusnya cukup untuk berbagi peran dengan suami, dengan pasangan, dengan kepala keluarga, bahwa kami adalah pengelola rumah tangga domestik, artinya mengasuh anak bersama-sama dengan laki-laki, menjaga kebun, tani. Tetapi saat ini ketika bahkan pada tahun sekitar sejarah mencatat pernah terjadi penangkapan besar-besaran sehingga dikenal sebagai kampung janda, akhirnya mengalami beban ganda. Beban ganda itu adalah beban ekonomi, kemudian beban politik, semua keputusan harus diambil oleh perempuan pada saat yang sama
menjadi kepala keluarga, pada saat yang lain menjadi pengasuh anak, dan pada saat yang bersamaan juga menjadi orang yang harus bertanggung jawab secara ekonomi, dan pada saat yang sama juga harus bertanggung jawab secara politik terhadap berbagai macam keputusan politik negara yang itu akan berimplikasi kepada keluarganya. Dan ada ketidakadilan lain lagi yang mereka terima adalah stereotyping atau pelabelan stigma sebagai kampung yang tidak taat kepada negara, stigma sebagai perempuan yang melebihi kodratnya karena melakukan perlawanan terhadap negara, terhadap korporasi, yang kesemuanya ini kemudian mengusik kenyamanan, mengusik ruang-ruang kuasa negara melalui korporasi, militer, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat proses panjang perjuangan warga Pakel ini menjadi sangat panjang, tetapi kontinu. Ini sebenarnya relevan kalau kita menggunakan perspektif feminis, bahwa ada prinsip-prinsip yang mereka pegang betul secara utuh, bahwa perjuangan ini adalah perjuangan kepada dominasi kapitalisme, yaitu kapitalisme yang itu kita lihat dari sosok perusahaan ya di situ. Kemudian juga ini adalah bentuk kapitalisme baru atau neoliberalisme baru. Kalau dalam konteks feminis ini yang disebut dengan kapitalisme patriarkal, yang itu dengan prinsip-prinsip hegemoni, menghilangkan yang namanya keberagaman, bahwa tanah itu tidak bisa dikelola secara kolektif, tanah itu menjadi komoditas, alat, objek yang itu hanya untuk kepentingan sekelompok orang. Kemudian penguasaan tanah itu juga berimplikasi kepada putusnya relasi manusia, khususnya perempuan dan warga Pakel lainnya, berelasi dengan satwa, alam, dan seterusnya. Nah, warga Pakel juga dengan sangat konsisten itu menunjukkan bahwa ini adalah perjuangan yang meniadakan yang disebut dengan kelanggengan kuasa. Sebenarnya upaya puluhan tahun ini adalah proses yang mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan itu tidak ada yang abadi. Apalagi kalau kekuasaan ini adalah kekuasaan yang sifatnya over atau power over, yang itu kemudian mereduksi, menghilangkan berbagai macam kekayaan eksistensi warga. Nah, tidak banyak yang bisa secara konsisten untuk berjuang melawan pelanggengan kuasa yang over, yaitu kuasa kapital, dan warga Pakel hingga saat ini menunjukkan itu dengan turnover tentu saja naik turun perjuangan, dan itu sangat alamiah, dan warga Pakel sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita tentang relasi yang tidak main-main antara manusia dengan tanah. Bukan soal ingin memiliki tanah sekian hektar, mereklaim, tapi sebenarnya di luar itu kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya ini adalah soal mengembalikan pertalian antara warga dengan leluhur mereka. Dan sebenarnya kalau kita lihat perjuangan Pakel ini adalah perjuangan tentang kritik pembangunan, konsepsi pembangunan yang sangat rakus, kemudian pembangunan yang melakukan desakralisasi tanah, karena mereka konsepsi pembangunan memaksa rakyat yang punya relasi tanah itu untuk menempatkan tanah itu sebagai komoditas, sebagai barang yang punya nilai jual yang tinggi, tanah sebagai objek, dan manusia pun sebagai objek. Dan ini adalah sebenarnya potret penjajahan pembangunan yang menempatkan penguasa ada pada relasi yang sangat dominan, penguasa ekonomi, penguasa negara, melalui militernya, melalui polisinya, dan seterusnya. Dan potret pembangunan ini sebenarnya perlawanan warga untuk melawan pelanggengan eksploitasi penguasaan tanah hanya untuk kepentingan segelintir orang. Dan apa yang dilakukan oleh
warga Pakel sebenarnya sangat dekat dengan prinsip-prinsip ekofeminisme atau prinsip-prinsip perempuan yang menempatkan bahwa kebenaran bahwa negara bersikukuh bahwa ini adalah tanah yang milik negara dengan segala macam argumentasi yang mereka mengabaikan, mereka menyingkirkan argumen-argumen warga terkait dengan argumen arkeologis, kemudian argumen sejarah tentang sebab dan sebab latar belakang kenapa warga begitu kuat memperjuangkan, dan warga dan negara atas nama pembangunan menggunakan otoritas mereka berbasis kepada administrasi modern dengan standar administratif yang menurut warga sebenarnya sejarahlah yang lebih membuktikan. Dalam prinsip-prinsip konsepsi ekofeminisme, administratif, bukti-bukti administratif itu adalah bagian dari taktik penguasaan dan taktik untuk melakukan delegitimasi kuasa warga atas tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Jadi mari kita belajar dari gerakan Pakel sebagai satu gerakan kritis perempuan, sebagai satu gerakan kritis warga yang mereka sangat kritis terhadap kuasa atas modal, kemudian sistem yang sangat agresif, yang sangat subversif, dan ini adalah sebuah gerakan anti penjajahan pada kedaulatan warga atas tanah. Warga Pakel sebenarnya, perempuan Pakel mengajarkan kepada kita tentang sebuah proses kepemilikan tanah yang berkelanjutan, kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tanah ini adalah persoalan kedaulatan atas tanah bagi perempuan itu adalah persoalan yang multidimensional, tidak bisa dilihat hanya soal hitam di atas putih, kepemilikan atas nama negara dan kepemilikan atas rakyat yang itu dibuktikan dengan tools atau instrumen administratif, tetapi sebenarnya ini adalah problem mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah soal multidimensional problem yang itu menyangkut soal kemiskinan, lebih tepatnya bukan kemiskinan tetapi pemiskinan budaya, pemiskinan politik, pemiskinan ekonomi. Kemudian ini adalah soal patriarki, soal maskulinitas yang menjadi satu-satunya alat untuk menguasai. Kemudian juga ini adalah soal alienasi, kemudian alienasi orang-orang yang tidak punya kuasa, yang dianggap menghambat target-target pembangunan. Kemudian juga ini adalah soal relasi kuasa yang sangat dominan, yang betul-betul warga tidak punya ruang apapun untuk memberikan posisi tawarnya berbasis kepada pengetahuan, pengalaman, bukti-bukti sejarah yang kemudian dilakukan demitologisasi oleh negara, bahwa tanah yang dimiliki oleh warga dianggap tidak cukup atau bahkan dianggap tidak memenuhi syarat ketika melakukan reclaim atas tanah. Jadi perjuangan Pakel sebenarnya adalah perjuangan tentang spiritualitas perempuan yang itu lekat dengan perjuangan-perjuangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan perawatan, kemudian pendekatan narasi damai, kemudian narasi-narasi ketersalingan yang itu terus dijaga. Dan yang menarik adalah ini adalah perjuangan yang sifatnya transformatif karena berlanjut terus-menerus, tidak terputus pada satu generasi, bahkan kalau kita lihat hampir satu abad, ini menunjukkan bahwa ada dimensi spiritualitas transformatif yang ini lekat dengan kalau kita bicara tentang filosofi tubuh perempuan, bahwa perempuan lahir untuk ketika dia difungsikan, maka dia akan menjadi satu subjek yang untuk melanjutkan kehidupan. Sama seperti di Pakel, ini adalah perjuangan-perjuangan yang sifatnya transformatif yang belum tentu ada dimanapun, dan ini konsisten gitu, dan ini menarik untuk dijadikan satu proses pembelajaran bersama dalam perspektif perempuan, dalam perspektif ekofeminisme. Itu saja dari saya.
Terima kasih, salam hormat saya untuk Mbak Mar dan kawan-kawan dan Ibu Pakel yang selama ini sudah berposisi memperjuangkan kedaulatan mereka atas tanah, pangan, dan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Sana atas pendapat dan tanggapannya terkait kasus di Pakel ini. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber kita pada malam hari ini. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab kepada seluruh partisipan. Seluruh peserta dipersilahkan untuk mempersiapkan pertanyaannya yang nantinya akan direspon oleh narasumber. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk kembali memanggil Mbak Mar. Oke, halo Mbak Mar. Ya, Mbak. Iya, Mbak Mar. Mungkin Mbak Mar bisa cerita lebih jauh sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan. Apakah dari perempuan-perempuan Pakel ini ada wadah atau perkumpulan untuk mendukung para petani atau bahkan ikut di garis depan seperti yang dilakukan oleh emak-emak waktu aksi menyemen tanah di depan Istana Negara. Kemudian Mbak Mar boleh juga ceritakan kepada kita kejadian tahun 2000, bagaimana perempuan mengambil peran, apa trauma-trauma warga perjuangan zaman dulu. Baik Mbak Mar, silahkan diceritakan. Oke, terima kasih karena telah diberi waktu kembali, karena tadi sempat kendala di sinyal, jadi tadi masih fokus perbaikan sinyal. Oke, perlu diketahui bahwa konflik di Pakel ini tidak hanya dengan perkebunan, tapi konflik di Pakel mulai dulu itu juga ada konflik dengan petani. Buntut dari konflik itu, karena ceritanya ini panjang, maka aku ceritanya loncat ke tahun 2000, karena kalau diceritain mulai dari tahun 1929 atau 1925, maka nggak cukup satu malam. Jadi aku langsung loncat ke tahun 2000 karena aku tahunnya itu pas tahun 2000, sebelumnya belum lahir. Jadi buntut dari konflik tersebut pada saat tahun 2000 terjadilah yang dinamakan yang disebut kampung janda di Pakel. Kenapa? Karena setiap orang laki-laki itu diambil. Ada halo, sebagian, ya Mbak. Dan sebagian itu selain orang laki-laki itu, setiap ada orang laki-laki lewat di jalan itu ditangkap sama polisi. Sebutan kami dulu Brimob, gitu, ditangkap sama Brimob gitu. Bahkan yang lolos saat itu laki-laki itu kabur. Kaburnya itu ada yang tidur di hutan, ada yang tidur di atas pohon, ada yang tidur di jurang-jurang. Bahkan dulu kan kendaraan nggak sebanyak sekarang. Dan dulu itu jarang orang yang memiliki telepon, HP itu jarang dulu itu. Banyak orang yang nggak memiliki kendaraan sendiri, jadi orang laki-laki itu jalan itu sekuatnya mereka jalan, kemanapun mereka jalan, bahkan malam-malam tidurnya di hutan. Bahkan ada mbah itu meninggal sampai tahlilannya itu, yang tahlilan itu ngumpet-ngumpet. Dan ada juga yang bapaknya itu di penjara, anaknya meninggal itu sampai nggak tahu, itu ada juga. Terus setelah itu laki-laki itu kabur semua, jadi di sini itu tinggal perempuan-perempuan, bahkan termasuk kakekku itu dibawa oleh polisi juga saat itu.
Jadi tinggal perempuan aja. Disitulah perempuan ngambil peran. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada laki-laki dan seorang perempuan harus menghidupi anak-anaknya juga kan. Harus menghidupi anak-anaknya juga. Dan saat itu perempuan itu dikaget-kagetin terus. Kenapa? Karena yang laki-laki kabur enggak cukup sehari itu. Apa namanya, penyerbuan lah. Apa anggap penyerbuan di Pakel itu enggak cukup sehari, tapi aku juga apa namanya, enggak cuma siang, tapi aku pas itu juga tengah malam itu rumahku sendiri itu digedor-gedor kayak gitu. Akhirnya ibu juga kabur lewat pintu belakang, bahkan gendong aku yang saat itu kisaran kelas 1 SD. Itu digendong lewat belakang. Kayak gitu. Lewat kebun-kebun itu. Wes enggak inget takut lah karena malam-malam juga posisi kayak gitu kan. Akhirnya ke rumah Mbah karena kakek sudah dibawa sama polisi, jadi tinggal Mbah di situ. Bahkan ibu-ibu itu setelah kejadian itu banyak ibu-ibu itu yang makannya itu makan seadanya. Ada singkong yang makan singkong, ada apa namanya, nasi beras itu ada yang kuat beli menirnya aja, maksudnya sutirannya beras itu yang dimakan. Bahkan ada yang pulang ke ibunya lagi ada, karena sudah nggak sanggup menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Bahkan saya sendiri saat itu sampai nggak naik kelas sekolah buntut dari konflik Pakel ini. Jadi disitulah aku rasa ibu-ibu itu jadi apa namanya, jadi tulang punggung keluarga. Jadi yang berpikir keras di situ ibu-ibu, karena bapak sudah nggak ada, jadi ibu-ibu berusaha menafkahi anak-anaknya juga di situ. Jadi dari buntut itu sampai sekarang pun masih ada yang trauma ketika melihat polisi itu, ada sampai sekarang itu yang trauma. Dan kejadian itu pas bulan Januari tahun kemarin itu pas Pakel diserbu polisi itu mengingatkan kembali terhadap kejadian yang tahun 2000. Ya ibu-ibu ya trauma kan. Jadi ada yang sampai sekarang itu melihat polisi kemarahan itu ada, karena pas saat kejadian 2000 mereka melihat langsung gimana pas orang-orang dinaikin ke truk kayak gitu. Itu banyak, itu nggak sedikit, berapa truk gitu, banyak yang nyerang. Nggak cuma satu polisi itu enggak, tapi banyak. Pas kejadian tahun 2000. Jadi sampai sekarang pun itu kita itu gimana kalau ada polisi itu kaget-kagetan kayak gitu. Jadi itulah yang membuat kita itu gimana, apalagi baru-baru ini terjadi penangkapan ketiga orang ini. Jadi kalau aku pribadi itu sejarah itu cuma berulang. Kenapa berulang? Karena pas tahun 2000 kakekku di penjara itu aku kelas 1 SD. Dan ini terjadi lagi pas bapakku di penjara, anakku kelas 1 SD. Jadi sejarah ini cuma berulang. Jadi nggak ada perubahan dalam sejarah. Jadi gimana caranya kita itu merubah sejarah ini biar nggak terjadi lagi, nggak berulang lagi ke depannya. Mungkin hanya itu dulu yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya nanti ada yang ditanyain, nanti berlanjut lagi. Oke, baik Mbak Mar. Terima kasih sudah bercerita kepada kita, mendengar situasi dan sekelumit kisah dari Pakel ini membuat kita semua berduka cita. Mungkin teman-teman di sini kami persilahkan untuk memberikan dukungan kepada warga Pakel, memberikan dukungan
Kami persilahkan untuk teman-teman memberikan dukungan langsung untuk open mic. Jika memungkinkan, silahkan open cam untuk memberikan dukungan langsung kepada warga Pakel. Silakan. Oke, baik. Jika belum ada yang ingin memberikan dukungan secara langsung, mungkin kita bisa lanjut ke sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk raise hand. Kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Harun dan Mbak Mar, kami persilahkan untuk raise hand dan menyalakan mikrofon langsung. Oke, baik. Ya, Mbak Mar dan Pak Harun, ini ada banyak dukungan dari teman-teman yang disampaikan melalui kolom chat. Kami sebagai perempuan, ini dari Mbak Aisyah S. Andin. Kami sebagai perempuan ikut merasakan bagaimana masa depan anak-anak nanti jika situasinya masih terus seperti ini. Semoga generasi-generasi Desa Pakel tidak gentar sedikit pun. Peluk jauh. Oke, mungkin karena belum ada yang bertanya, saya ingin bertanya nih kepada Mbak Mar dan Pak Harun, sedikit pertanyaan. Mungkin bisa diceritakan Pak Harun dan Mbak Mar, untuk warga di sana, itu siapa saja yang membantu untuk mengadvokasi permasalahan ini? Apakah ada lembaga-lembaga yang turut membantu perjuangan warga Pakel untuk kasus ini?
Kemudian apakah ada akademisi atau kampus-kampus yang sedang membantu atau melakukan proses penyelesaian kasus ini? Silahkan Mbak Mar dan Pak Harun. Baik Mbak. Kalau selama ini yang mendampingi warga Pakel terkait dengan hukum ya, yang selama ini selalu mendampingi warga Pakel itu yaitu ada tim namanya Tekad Garuda, juga LBH Jawa Timur, juga dari PP Muhammadiyah selalu mendampingi warga Pakel. Kalau akademisi mungkin banyak, cuma saya kurang paham ya dengan akademisi tersebut, artinya belum kenal kami gitu. Ya itu Mbak, apa namanya, banyak yang ikut mendukung lah warga Pakel. Jadi kita nggak bisa nyebut satu-satu karena saking banyaknya nggak hafal Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Mar dan Mbak Harun. Berarti ada banyak dukungan dan bantuan dari luar, tapi walaupun begitu sepertinya masih tetap tidak menemukan titik terang dari permasalahan ini. Begitu Mbak Mar dan Pak Harun? Iya Mbak, sampai saat ini belum ada titik terang. Bahkan walaupun untuk ketiga orang ini, bahkan kemarin sampai banyak ribuan orang yang mendukung dan juga mengajukan penangguhan, tapi sampai sekarang masih belum ada apa-apa kayak gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Ini kami panggil lagi pada teman-teman yang ingin bertanya terkait penyampaian dan cerita yang sudah disampaikan oleh Pak Harun dan Mbak Mar. Kami persilahkan untuk teman-teman apabila ada pertanyaan untuk bertanya, dan juga apabila ingin memberikan dukungan secara langsung, kami persilahkan untuk open mic dan open cam jika memungkinkan. Oke, baik. Ini ada dari Saudari Deno Ayu Adila. Silahkan Mbak Deno, mungkin ada pertanyaan atau ingin memberikan dukungan kepada warga Pakel. Kami persilahkan untuk open mic dan jika memungkinkan silahkan open cam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Kak, nggak bisa open cam, jadi lewat mic aja.
Ya, nggak apa-apa, Kak Dino. Silahkan sebutkan nama dan asal instansinya ya, Mbak. Saya perkenalkan, saya Dino Ayu Adila dari Trenggalek. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh moderator, dan tentu saja kepada Mbak Mar dan Pak Harun, juga kawan-kawan yang saat ini ada di Pakel. Terus semangat, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin. Kami semua mendukung warga Pakel dalam memperjuangkan haknya untuk kembali mendapatkan hak atas tanahnya. Untuk pertanyaannya mungkin maaf tadi masuk Zoom-nya juga telat ya, jadi mungkin ke skip beberapa pemateri. Dalam konflik-konflik agraria itu kan yang biasa kita tahu adalah konfliknya itu vertikal ya, jadi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, pemerintahan gitu. Kalau di Pakel sendiri, apakah ada konflik-konflik secara horizontal yang itu juga dampak dari kasus agraria ini ya? Terus gimana selama ini advokasinya jika konflik secara horizontal itu ada ya, jadi gimana kawan-kawan yang saat ini di Pakel atau tim advokasi dalam merespon hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Deno Ayu Adila atas dukungan dan pertanyaannya. Sebelum ditanggapi oleh narasumber, kita tampung dulu pertanyaan dari teman-teman yang mungkin masih ada yang ingin bertanya. Masih kami berikan waktu, atau juga ingin atau boleh langsung saya panggil saja ya teman-teman yang ada di sini. Dari perempuannya mungkin ya, ada Mbak Azra Asrafina. Halo Mbak Azra, apakah memungkinkan untuk open mic? Mungkin Mbak Azra bisa memberikan tanggapan atau dukungan langsung untuk warga Pakel terkait permasalahan yang ada. Atau ada juga di sini Mbak Aisyah S. Andin. Mungkin Mbak Aisyah bisa memberikan dukungan langsung Mbak kepada warga Pakel di Zoom ini. Silahkan jika memungkinkan untuk open mic dan open cam. Halo Mbak Aisyah. Oke. Berhalangan untuk open cam. Ada Mas Agil Laksmana Putra. Halo Mas Agil. Halo, Assalamualaikum. Ya, Mas Agil, gimana nih tanggapannya terkait apa yang sudah disampaikan dan diceritakan oleh Mbak Mar dan Pak Harun terkait permasalahan yang ada di Pakel? Mungkin Mas Agil ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, atau dukungan secara langsung kepada warga Pakel. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya, gimana ya?
ini aja deh, cuma sekedar apa ngasih semangat aja ya. Kalau pertanyaan enggak ada sih, karena saya kenal betul Mbak Mar, saya kenal betul Pak Harun. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lebihnya sih memang doa-doa terbaik lah yang harus kita berikan untuk beliau-beliau, apalagi warga-warga yang lain juga. Dan semoga masih diberikan kesabaran yang lebih, jadi tidak tidak terprovokasi lebih lanjut dengan adanya berita-berita yang sampai bilang hoax lah dan sebagainya, itu perjuangan warga dan sebagainya. Selebihnya terima kasih banyak Mbak Mar, Pak Harun, dan warga-warga yang lain, warga-warga Pakel yang lain, karena berkat kalian juga kita tahu, saya pribadi tahu gimana perjuangan para petani gitu ya, bukan sekedar untuk menghidupi hidupnya sendiri, tapi untuk menghidupi orang lain juga. Karena kalau tanpa petani pun kita mungkin nggak akan ngerasakan yang namanya nasi gitu ya. Kita nggak mungkin merasakan yang namanya menanak nasi gitu, beras dan sebagainya. Itu mungkin dulu kalau kita masih ingat gitu ya, pas waktu kecil gitu ya, kita kan sering dididik oleh orang tua kita itu untuk makan itu jangan sampai ada sisa. Mereka bilang, orang tua kita bilang itu nanti nasinya nangis, nanti petaninya juga nangis karena yang mereka tanam ternyata nggak dimakan secara tidak dipergunakan dengan baik gitu, tidak dimaksimalkan juga. Gitu. Nah, dari situ kita sebenarnya harus paham, oh ternyata banyak perjuangan petani gitu untuk bisa kita sampai dewasa ini, karena nggak lepas dari petani juga. Jadi lebihnya kami atau saya pribadi terima kasih banyak lah, karena banyak hal yang saya pelajari juga selama di Pakel, mulai dari gimana rukunnya warga, dan tidak ada yang lebih paham gimana perjuangan warga kalau bukan warga sendiri. Mungkin itu aja sih ya. Terima kasih banyak Mbak Mar, Pak Harun, semoga dalam kesehatan, semoga dalam kondisi yang sehat selalu, dan warga-warga yang lain juga. Itu aja. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mas Agil atas dukungannya. Mungkin Mbak Mar dan Pak Harun bisa langsung saja menanggapi pertanyaan dari Mbak Deno tadi. Baik Mbak, terima kasih sebelumnya diucapkan kepada Mbak Deno dari Trenggalek ya. Terkait dengan konflik horizontal, tentunya di sini memang sangat terjadi, karena konflik itu sengaja dibuat oleh perusahaan untuk melaporkan warga. Karena selama ini yang dilakukan perusahaan, yang melaporkan warga selama ini bukan atas nama perusahaan, tapi kebanyakan atas nama warga. Yang warga itu menjadi pekerja di perkebunan. Jadi kami di sini di Desa Pakel ini, mayoritas di Desa Pakel ini kebanyakan adalah saudara Madura. Tapi karena orang-orang ini bekerja di perkebunan, dia dijadikan alat oleh perkebunan untuk melaporkan warga dengan tuduhan yang tidak masuk di akal. Bahkan puluhan atau 20-an lah warga, mungkin belasan, yang pernah dilaporkan oleh Dewi Sari itu melalui warga-warga Pakel. Dan kemudian akhirnya warga ini
antar tetangga, antar saudara, kita banyak yang tidak rukun. Ketika ada tahlilan, ketika ada kifayah, ini warga sudah mulai nggak rukun, nggak hadir, datang. Jadi dengan adanya kasus ini, kemudian disangkut pautkan dengan konflik-konflik seperti itu. Itu Mbak Deno. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Harun atas tanggapannya. Mungkin Mbak Mar juga ingin memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Mbak Deno. Kalau dari aku cukup, Mbak. Cukup yang dari Pak Harun. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Deno. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Sudah jelas ya. Kembali kami buka kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Harun dan Mbak Mar. Masih kami beri waktu, atau juga yang ingin menyampaikan, kembali saya panggil untuk yang ingin menyampaikan dukungan secara langsung kepada warga Pakel atas perjuangan untuk merebut kembali haknya. Silahkan memberikan dukungan secara langsung untuk open cam dan open mic jika memungkinkan. Oh ya, silahkan Mas Paramex. Mungkin ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, atau dukungan secara langsung, kami persilahkan untuk open mic dan open cam. Tes. Dengar ya, Pak? Iya, sudah kedengeran, Mas. Ya, mungkin saya cuma memberi dukungan semangat aja sih buat warga yang di sana. Dan teman-teman solidaritas yang masih standby di sana, mungkin ada. Kalau ini sih, yang aslinya kemarin-kemarin itu kebanyakan warga yang ngasih semangat ke saya. Saya ingat kata-katanya Bu Harun itu, istri dari Pak Harun itu, ngasih semangat ketika saya ada masalah di rumah. Itu begini. Dan sekarang mungkin saya balikan kepada mereka. Petenang, penyaman, beda Allah. Jadi artinya itu yang tenang, yang nyaman. Karena ada Allah gitu loh. Itu kata-kata yang saya terngiang-ngiang kalau lagi ada masalah gitu. Nah, kalau boleh meminjam lagi kata-katanya Wiji Tukul, kawan sejati adalah kawan yang masih berani tertawa bersama walau dalam kepungan bahaya. Nah, jadi inilah apa buat warga dan solidaritas di sana. Pesan saya cuma satu, melawanlah dengan riang gembira. Makasih. Baik, terima kasih Mas atas dukungannya. Kita masih menunggu teman-teman yang lain.
Oke, baik. Sepertinya tidak ada lagi tanggapan atau pertanyaan dari partisipan malam ini. Kami semuanya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Harun dan Mbak Mar, juga untuk Mas Iman Permadi serta Mbak Sana atas kesediaannya menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Juga mungkin sebagai penutup, kami persilahkan untuk Mbak Mar dan Pak Harun, mungkin ada closing statement untuk kita semua sebagai kata-kata penutup pada malam hari ini. Sebagai penutup untuk acara pada malam hari ini, kami selaku warga Pakel mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman solidaritas, teman-teman jaringan, karena selama ini sudah mensupport warga yang sedang mengupayakan untuk mengambil kembali hak warga. Kami ucapkan semuanya yang sudah mendukung warga Pakel, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Harun. Dari Mbak Mar mungkin ada closing statement atau kata-kata sebagai penutup kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Pertama, aku ucapin terima kasih atas semua dukungannya terhadap warga Pakel yang telah berjuang selama ini, dan pesanku buat teman-teman semua, walaupun kita sesulit apapun, sesusah apapun, kita harus tetap berusaha. Walaupun nanti hasilnya pedih, entah gimana hasilnya nanti, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita pasrahkan hasilnya kita itu kepada yang menciptakan kita. Gitu. Yang penting kita enggak semangat. Itu pesanku, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Mar. Di sini mungkin dari Mas Adi, Mas Iman Permadi, ingin menyampaikan closing statement. Atau dari Mbak Sana. Baik, untuk Mbak Mar dan semuanya, closing statement saya adalah setiap perempuan adalah pejuang. Soal kalah atau menang itu bukan urusan kita. Tugas kita sebagai perempuan, karena kita perempuan selalu lahir sejak dari lahir sampai kapanpun akan terus menjadi manusia-manusia pejuang. Saya yakin Mbak Mar tidak akan pernah lelah berjuang. Saya sepakat juga dengan Mbak Mar, yang penting kita berjuang terus, urusan kalah soal belakangan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sana. Mas Adi, mungkin ada closing statement, Mas Adi? Ya, saya sudah cukup ikut Mbak Mar, Pak Harun, sama Mbak Sana. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk semuanya yang telah hadir pada malam hari ini memberikan dukungan kepada warga Pakel. Kita semua di sini bersama warga Pakel, bersama petani Pakel, juga bersama perempuan Pakel, bersama-sama berjuang untuk merebut kembali hak-hak warga Pakel. Terima kasih. Saya Riza Agustina.
dari Kader Hijau Muhammadiyah selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri diskusi pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, sedikit pengumuman untuk teman-teman Presidium Kader Hijau Muhammadiyah, dimohon untuk tetap stay di Zoom. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Harun, Mbak Mar. Siap, Terima siap. kasih, Pak Harun, Mbak Mar. Ya, Terima kasih juga, sama-sama. Mbak. Mbak Mar, semoga nanti saya bisa ke Pakel ketemu Mbak dan ibu-ibu yang lainnya. Siapa tahu nanti Siap. bisa bareng-bareng dengan Ibu Wadas dan lain-lainnya ketemu Mbak Mar ya Mbak ya. Siap. Kami Ya. tunggu, Mbak. Ya. Assalamualaikum, saya izin ya. Terima kasih semuanya. Mbak Sana. Ya, salam ya Mbak Mar buat ibu-ibu di sana. Siap, Mbak. Salam buat keluarga Pak Harun yang ada di Pakel. Ya. Ines ya. Oke. Makasih ya, Mas. Makasih, Mbak, Mas. Sama Mbak Mar. Sama-sama Mbak. Sehat ya Mbak Mar. Ya, aku pamit keluar dulu ya. Siap-siap. Terima kasih.